ya, itu adalah kegiatan warga meliput sesuatu hal yang dipublikasikan melalui blog atau media sosial gitu ya, tetapi bukan resmi dari kegiatan wartawan itu. Jadi hanya sebatas menginformasikan ke dunia maya gitu ya. Mulai melek nih terhadap isu transisi energi nih. Nah, tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya banyak suara-suara kaum rentan, kita nyebutnya gitu ya, suara kaum rentan. Maksudnya mungkin ada orang-orang yang tinggal di sekitar daerah terdampak industri ekstraktif gitu kan. Mereka itu sebenarnya punya kegelisahan begitu, tapi tidak, meskipun kita jurnalis warga, tapi kita juga tetap memperhatikan etika jurnalistik. Kalau kita bicara indeks literasi digital, Kaltim itu sudah masuk 5 besar Oh nasional. wow. Lumayan gitu ya. Jadi bahwasanya ternyata kita ini yang di daerah sudah melek juga. Orang Samarinda itu sebenarnya tahu kalau orang-orang Samarinda itu sebenarnya sudah ada yang punya praktik-praktik untuk pakai energi alternatif. Iya, jadi semua orang punya hak ekspresi juga untuk menyampaikan informasi. Misalnya saya mendapatkan informasi banjir dan saya sebarkan di Instagram, itu adalah bagian kegiatan citizen jurnalis gitu. Apapun itu. Beda konteksnya misalnya. Hai teman Pro 2, kali ini di Sudut Tanya Podcast ya, barengan sama Aulia Lun, kita tuh bakal ngomongin satu fenomena yang sebenarnya lagi sering banget kita temuin di lini masa, apalagi kalau bukan citizen journalism. Rasanya tuh kayak semua orang tuh bisa jadi jurnalis gitu teman Pro 2. Makanya nih hari ini di kesempatan yang wah banget ya, apalagi di hari yang cerah ini teman Pro 2, kita tuh bakal ngomongin citizen journalism, media sosial pedang bermata dua. Pastinya aku nggak sendirian di sini ya, karena aku ditemenin sama dua narasumber aku teman Pro 2. Yang pertama ada Pak Johandan Alvando WS SIKOM MIKOM. Beliau itu salah satu dosen ilmu komunikasi di Universitas Mula Warman. Terus ada Kak Jamiah juga ya teman Pro 2 sebagai perwakilan komunitas jurnalis warga. Kan biasanya nih ya Kak, Pak, kita tuh ngelihat orang-orang kalau ada banjir gitu kan, ada kebakaran tuh ada aja sudah story misalnya kayak gini. Ini ada info di daerah sini gitu kan ya. Cuma mungkin orang-orang tuh belum tahu kalau ada istilah yang namanya citizen journalism. Boleh nggak sih Pak di-spill apa sih sebenarnya citizen journalism itu? Oke, baik. Ya, jadi kalau di komunikasi memang ada diajarkan namanya citizen journalist dan itu adalah bagian dari mata kuliah komunikasi massa. Nah, kalau bicara terkait tentang citizen journalist gitu ya, itu adalah kegiatan warga meliput sesuatu hal yang dipublikasikan melalui blog atau media sosial gitu ya, tetapi bukan resmi dari kegiatan wartawan itu. Jadi hanya sebatas menginformasikan ke dunia maya gitu ya, untuk disebarluaskan agar bisa diinformasikan kepada halayak luas di ruang digital kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah itu bukan kegiatan resmi dari kegiatan wartawan. Baik. Itu. Oke Bapak. Kemudian apakah setiap kali nih ada orang yang mungkin dia rutin untuk mempublikasi itu kan, bisa nggak sih kita sebut kalau dia itu bagian dari jurnalisme warga, dari jurnalis warga gitu, tapi atau mungkin bukan gitu? Oke. Ada dua kegiatan jurnalis warga yang bisa dikatakan itu adalah citizen jurnalis ya. Yang pertama yang bersifat menginformasikan. Dalam artian kalau di komunikasi itu kan ada komunikator. Jadi ketika dia menginformasikan dan dia sumbernya ya, misalnya ada kejadian kebakaran tadi gitu ya, atau banjir. Itu kegiatan dari citizen jurnalis. Tetapi kalau ada orang yang hanya share ulang, itu bukan kegiatan citizen jurnalis. Oke, biasanya kan konteksnya itu kayak gini Pak, lagi bikin story terus nge-tag beberapa media massa lagi kayak gitu. Nah itu sebenarnya citizen journalism itu artinya nggak cuma dari masyarakat yang mau publikasi, tapi kalau misalnya kerjasama barengan sama media itu juga apakah memungkinkan atau bagaimana? Ya, itu adalah bagian dari citizen jurnalis juga gitu ya. Untuk membantu teman-teman media untuk up to date informasi yang ada gitu ya. Karena kan adanya citizen jurnalis itu adalah mempermudahkan media. Yang media tidak bisa menjangkau akhirnya bisa melihat ada kejadian gitu. Tetapi memang ada sedikit kekurangannya di citizen jurnalis karena biasanya bersifat bias informasinya. Tidak seperti kegiatan wartawan. Kalau wartawan kan kita ada post production yang dimana ada reporter, redaktur, editor hingga sampai dipublis. Nah, kalau citizen jurnalis kan hanya sebatas menginformasikan saja, tapi tidak melihat unsur 5W1H-nya tadi. Nah, itu yang membedakan. Tapi dengan adanya fenomena tadi, ya itu memudahkan wartawan juga gitu ya.
melihat ada kegiatan up to date yang ada di lapangan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa disimpulin citizen journalism tuh bisa bikin kita ngerasa gimana ya? Ada beberapa hal yang mungkin membuat kita lebih cepat untuk mendapatkan informasi gitu ya, Betul, Pak. Berarti lebih lanjut peran dari jurnalis yang profesional begitu ya, mungkin untuk memverifikasi, kemudian betul, juga mengembangkan beritanya itu tadi. betul. Berarti kalau secara mendasar itu tuh sebenarnya perbedaannya antara jurnalisme profesional dan jurnalisme warga ini bagaimana ya, Pak? Perbedaannya jelas sudah ya. Jelas kalau jurnalis yang wartawan asli kan jelas dia mempertimbangkan aspek dari verifikasi berita tadi, kemudian dia juga tersertifikasi Dewan Pers gitu kan. Kalau CJ kan dia tidak seperti itu, dia hanya sebatas informasi aja, kayak berkontribusi untuk menyampaikan pesan yang ada di ruang digital saja gitu kan. Misalnya ada fenomena apa disampaikan saja, udah itu aja. Pembedanya Oke, cuma di Bapak. situ. Apalagi kalau misalnya lihat citizen journalism nih, ada yang mungkin nggak ikut komunitas kayak Kak Jamiah gitu kan, Pak. Itu modelannya nanti dari angle satu, ada angle satunya lagi. Ujung-ujungnya warga jadi bingung mana berita yang benar. Nah, ini jangan-jangan nih peran jurnalisme profesional sebenarnya di bagian itu untuk menengahi itu ya, Pak. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi teman-teman jurnalis itu ya. Karena ini juga kegiatan masyarakat di ruang digital itu ditunjang dengan namanya literasi digital. Bagaimana dia bisa membedakan antara media kredibel dan media non kredibel. Jadi kegiatan citizen jurnalis biasanya itu dikira masyarakat adalah kegiatan yang benar-benar jurnalis. Yes. Itu yang kadang terbalik gitu ya. Seharusnya kan mereka bisa membedakan gitu ya, mana yang media kredibel sama media non kredibel gitu kan. Jadi ketika dia membaca, dia harus melihat dulu substansinya, kira-kira nih medianya betul-betul media kredibel atau bukan gitu ya. Ketika misalnya tidak ada websitenya, tidak ada pimpinan redaksinya, itu pasti dipastikan pasti adalah kegiatan dari citizen jurnalis. Baik, Bapak. Sebenarnya kayaknya keberadaan citizen journalism ini tuh berangkat dari kebutuhan kita tentang informasi nggak sih, Betul, Kak? Bapak betul. juga kan Mm-mm. orang-orang pengennya dapat info yang penting cepat, yang penting up to date aja dulu gitu ya. So Mm-mm. far seperti itu. Betul. Berarti ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi komunikasinya sendiri, Bapak, ini kan termasuk bagian dari komunikasi partisipatifnya masyarakat. Ya, benar. Oke, kalau misalnya kita pengen untuk membuat mereka tuh punya wadah sendiri begitu Bapak ya, apakah harus ada edukasi lebih lanjut atau mungkin selama masyarakat itu bisa menginformasikan ya silakan saja. Ya tadi, jadi kalau menurut saya ya warga Samarinda pun sudah cerdas juga gitu ya, bisa memilah yang mana bentuk-bentuk postingan citizen jurnalis, yang Yes. mana media kredibel gitu kan. Karena sudah melek juga. Kalau kita bicara indeks literasi digital, Kaltim itu sudah masuk 5 besar Oh, nasional. wow. Lumayan gitu ya. Jadi bahwasanya ternyata kita ini yang di daerah sudah melek juga terkait tentang literasi gitu ya. Buktinya aja ditunjang dengan survei yang ada gitu kan, kita masuk di 5 besar. Berarti teman-teman masyarakat yang ada di Kalimantan Timur itu sudah bisa membedakan namanya produk jurnalis sama produk yang non jurnalis kayak gitu. Oke, nah ini nih kalau udah ngomongin tentang kita yang literasi digitalnya udah meningkat, terus juga kemudian literasi tentang informasi juga sudah lebih baik gitu Bapak ya. Nah sekarang saya pengen banget untuk kepoin ke Kak Jamiah dulu. Ini perwakilan dari komunitas jurnalis warga nih teman Pro 2. Ya, berarti kakak paling up to date-nya nih kalau udah urusan Samarinda ya. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi sumpah deh, aku tuh sebenarnya penasaran apa sih yang ngedorong buat diri kakak dulu deh sendiri ya, supaya bisa ikut gabung di citizen journalism ini. Kan itu perlu effort ya ibaratnya ya. Betul, sepakat sama Lun. Oke, motivasi ya. Boleh, alasan kenapa sih harus kakak kemarin ikutan gitu lah di citizen journalism ini? Oke, jadi sebenarnya komunitas jurnalis warga yang aku dan teman-teman garap itu, kita sebenarnya punya fokus isu. Oh, Gitu, oke. iya. Oke. Fokus isunya adalah di transisi energi berkeadilan. Nah ini sebenarnya mungkin agak berat gitu, tapi sebenarnya ini berawal dari teman-teman tongkrongan gitu, yang dari berbagai latar belakang begitu kan. Kemudian tiba-tiba kita mulai melek nih terhadap isu transisi energi nih. Nah, tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya banyak suara-suara kaum rentan, kita nyebutnya gitu ya, suara kaum rentan, maksudnya mungkin ada orang-orang yang tinggal di sekitar daerah terdampak industri ekstraktif gitu kan, mereka itu sebenarnya punya kegelisahan begitu, tapi tidak banyak yang tidak terberitakan. Nah begitu, jadi pada akhirnya kita membentuk kelompok komunitas jurnalis warga ini untuk transisi energi berkeadilan gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kita termotivasi banget karena sebenarnya kita selain sebulan sekali kita ketemu untuk
saling sharing tentang pengalaman di lapangan gitu kan. Karena ada teman-teman petani, ada teman-teman perempuan gitu. Kita juga sebenarnya sharing tentang gimana bikin konten yang berusaha untuk kredibel kayak gitu dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya motivasi dan alasan kita juga bentuk komunitas jurnalis warga ini. Oke, jadi sebenarnya sumber informasinya itu didapatkan dari masyarakat langsung yang terlibat di isu itu ya? Iya betul. Oke. Sebenarnya yang terdampak di isu itu. Oke. Khususnya ya. Selama sebulan sekali ketemuannya? Ya selama sebulan sekali kita ketemuan. Kadang-kadang kita juga jurnalis strip. Oh oke, boleh diceritain tentang jurnalis skripnya itu nggak? Iya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin energi, transisi energi, ini sebenarnya kita misinya adalah kan mau menyuarakan atau memberitakan suara-suara dari kaum yang kita bilang kaum rentan tadi ya, ada perempuan, orang yang terdampak industri ekstraktif kayak gitu kan. Nah, dan kita juga sebenarnya mau dalam konteks kalau ngomongin energi ya, kita mau orang Samarinda itu sebenarnya tahu kalau orang-orang Samarinda itu sebenarnya sudah ada yang punya praktik-praktik untuk pakai energi alternatif. Oke. Iya ternyata ada loh. Ketika kita jurnalis strip ya, ternyata ada warga tuh yang pakai panel surya. Yang kita nggak tahu dia udah 2 tahun pakai panel surya gitu. Kemudian kita juga memberitakan bahwa ternyata Samarinda punya taman yang berketahanan iklim. Oke, baik. Taman Paraan di Segiri kayak gitu. Kita memberitakan praktik-praktik itu juga sebenarnya. Kayak gitu sih. Lewat jurnalis strip. Nah selanjutnya nih ya Kak, aku tuh sebenarnya juga lumayan penasaran sama, kan dari Kakak dan teman-teman komunitas itu udah ada fokusnya sendiri. Tapi kalau udah ngomongin citizen journalism yang lebih general lagi ya Kak, barangkali ada komunitas lain juga nggak sih yang juga terhubung dengan citizen journalism ini? Atau mungkin so far baru kakak-kakak aja nih sama teman-temannya? Secara komunitas ya. Yes. Mungkin kalau yang digarapnya lumayan serius, meskipun sebenarnya kita juga nggak dibayar gitu kan, memang benar-benar kerja jurnalis warga gitu. Mungkin yang aku tahu yang baru digarapnya cukup serius ini ya ini komunitas jurnalis warga untuk transisi energi ini gitu. Tapi kalau misalkan secara general, pasti kita juga sebenarnya ketemu sama teman-teman, misalkan teman-teman admin Halo Samarinda atau Kabar Samarinda, itu sebenarnya kita juga terkonek karena biasanya kalau misalkan kita punya postingan gitu kan, para jurnalis warga ini punya postingan dan itu kita rasa perlu banyak yang tahu gitu ya, jadi kita bisa nge-tag teman-teman dari paham. itu tadi kayak Kabar Samarinda, Halo Samarinda dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi Oke, kita juga baik. terkonek sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalkan untuk secara komunitas mereka bagaimana, itu sebenarnya kita belum seberelasi itu gitu. Mungkin ke depan bakal jalin relasi. Amin. Terus tuh ya Kak, tadi kan kalau udah ngomongin citizen journalism sempat dijelaskan sama Pak Jo juga tentang masyarakat itu sekarang bisa lebih cepat untuk nge-share informasi gitu. Cuma sekarang kan yang lebih utama itu tentang gimana informasi itu bisa valid, terutama kalau sampai ke masyarakat gitu kan. Dan banyak emang orang tuh kayak asal ada HP, asal ada sinyal, kayak semua bisa jadi wartawan dadakan aja gitu bawaannya kan ya. So menurut Kakak seberapa besar sih sebenarnya kesadaran orang-orang tuh tentang tanggung jawab terkait informasi yang mereka bagikan? Ya. Jadi sebenarnya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Jo ya, bahwa sebenarnya kita juga sudah mulai harus melek tentang literasi digital, terus bisa membedakan kabar yang hoax dan yang benar kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya juga satu tantangan sih, karena sebenarnya ada, kalau menurut aku sih kayak ada tipe-tipe orang ketika ngebaca berita gitu, apalagi berita dari sosial media gitu, tipe yang reaktif sama tipe yang memang mau berusaha untuk membandingkan berita satu dengan berita yang lain untuk mencari validasi dan kebenarannya gitu. Nah jadi usahakan sih sebenarnya kita jangan jadi netizen yang reaktif itu sih, yang kalau ada berita sedikit karena headline-nya heboh terus kemudian kita share gitu, padahal bisa jadi itu hoax kayak gitu. Jadi memang harus penguatan literasi digitalnya untuk bisa membedakan yang hoax dan enggak, itu memang harus perlu diperkuat sama teman-teman. Oke, tapi kalau so far gimana? So Dari far ya? penilaian Kakak, so far gimana? So far dari yang aku amati memang jujur lebih banyak yang reaktif gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung latar belakang pendidikan juga sebenarnya ngaruh.
Itu sih sebenarnya. Jadi lebih ke sebenarnya kita sudah mengusahakan yang terbaik gitu ya untuk kasih informasi gitu ya, Ya, Kak. benar-benar. Cuma sekarang gimana dari masyarakat bisa milah, oh ini benar. Oh kalau yang ini kayaknya perlu tambahan lagi informasi gitu ya, Kak. Tapi kalau selama di lapangan nih ya, waktu lagi ngeliput gitu mungkinnya ketemu sama teman-teman lain yang mungkin sebenarnya nggak punya latar belakang di bidang jurnalisme gitu kan, Kak. Sempat nggak sih ketemu sama orang yang penting rame aja dulu nih. Yang penting diinfoin aja dulu, di-storyin aja dulu nih. Kemarin sempat ketemu yang kayak gitu nggak? Kalau di kita, di komunitas kita sebenarnya nggak ada, karena sebenarnya sebelum berita itu kita share kita punya platform sebenarnya kesa.id. Nah sebelum kita share itu sebenarnya kita rembukin dulu nih, kita validasi bareng-bareng sebenarnya gitu. Kalau itu untuk kalau di komunitas kita ya, tapi kalau di jurnalis warga yang secara umum kita ngeliat kan sebenarnya kalau ada yang rame di post gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sifatnya memberitakan kayak misalkan ada kebakaran di sini, ada kecelakaan di sini, itu sebenarnya nggak apa-apa sih karena memang tujuannya adalah untuk memberitakan fakta kan, kayak gitu. Memberitakan peristiwa gitu ya Kak ya. Jadi selama tujuannya itu bukan untuk ya yang penting eksis aja, yang penting viral aja, that's okay gitu kan. Oke, Betul. kalau gitu teman Pro 2, kalau dari tadi kita udah ngobrol sama Pak Jo sama Kak Jamiah juga. Sekarang kita nge-game dulu, boleh ya Bapak? Boleh. Boleh ya. Boleh, Sekarang ini boleh. nama gamenya tuh ada benar atau salah. Jadi nanti aku bakal kasih satu statement, Bapak, Pak Jo sama Kak Jamiah kudu jawab bareng-bareng. Benar atau salah gitu. Udah siap belum? Atau kita pemanasan dulu? Udah siap atau udah siap belum nih? Iya, Siap dong. Oke, kita ke pernyataan pertama teman Pro 2. Nih, jeng. Siap-siap ya Kak. Siap-siap ya Pak. Nih, citizen journalism selalu lebih cepat daripada media konvensional. Ya. Benar. 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 Oke, alasannya dari Pak Jo dulu nih. Yang pertama karena dia punya akses yang cepat. Jadi ketika mendapatkan informasi dia bisa langsung menginformasikan kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial, apapun itu platformnya. Kalau media cetak atau media yang lain gitu ya, mereka kan harus mengolah dulu datanya. Makanya kalau dibilang CZ sama media konvensional yang jelas CZ lebih cepat. Gitu, demikian. Baik. Dari Kakak. Ya, sebenarnya kurang lebih sama karena rantai produksi beritanya itu nggak terlalu panjang gitu kan, dan nggak ada hierarki harus kemana gitu. Itu sih rantai produksi pemberitaannya nggak Oke, terlalu panjang, baik. jadi lebih cepat. Oke, baik. Next, pernyataan kedua nih. Ada semua orang yang posting berita itu tuh otomatis jadi jurnalis warga. Benar atau salah? Benar. Kakak apa? Kakak salah. Kayaknya boleh diulang nggak? Nih, aku ulangin ya. Nih, semua orang yang posting berita otomatis adalah jurnalis warga. Benar. Kakak apa? Salah. Oke, kita mulai dari yang benar dulu dari Pak Jo. Ya. Kenapa Pak? Jadi ya tadi gitu ya, semua orang punya hak berekspresi dalam menyampaikan informasi ya. Ketika dia mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi tersebut itu adalah bagian dari citizen jurnalis. Oke. Itu. Oke, baik. Kakak, kenapa salah? Kenapa? Kalau otomatis sebenarnya tadi kan siapapun yang meng-share berita ya. Tadi sebenarnya aku berpikir dari pernyataan Pak Jo yang di awal tadi, kalau misalkan kita nge-share ulang berita itu berarti kita bukan bagian dari citizen Yes. jurnalismenya gitu kan. Dan sebenarnya ini prinsip yang aku dan teman-teman komunitas jurnalis warga pakai adalah meskipun kita jurnalis warga, tapi kita juga tetap memperhatikan etika jurnalistik gitu. Oke. Itu sebenarnya khusus di komunitas kami gitu. Oke. Nah itu sih. Bapak ada counternya? Kalau saya tetap iya, jadi semua orang punya hak ekspresi juga untuk menyampaikan informasi. Misalnya saya mendapatkan informasi banjir dan saya sebarkan di Instagram, itu adalah bagian kegiatan citizen jurnalis gitu. Apapun itu. Beda konteksnya misalnya kalau bicara tadi semua orang boleh menge-share. Nah, oke, itu bukan kegiatan dari citizen jurnalis. Cuma dia sebagian dari partisipasi dalam menyampaikan informasi. Oke. Tapi kalau dia sebagai pemilik pesan secara langsung, itu adalah bagian dari citizen jurnalis. Mungkin bisa diperbaiki pertanyaannya. Oh, oke. Ya. Oke. Kalau gitu aku aja yang salah deh di sini, boleh deh ya teman Pro 2 ya. Ini move yang ketiga nih. Ini juga ini kayaknya lebih ke heart to heart nih kayaknya ya. Selama niatnya baik, menyebarkan informasi tuh nggak perlu dicek dulu. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ulang. Ulang ya, kita ulang ya. Nih, selama niatnya baik, menyebarkan informasi tuh nggak perlu dicek dulu. 1, 2, 3. Salah. Salah. Nah, ini dari Kak Jamiah dulu nih. Kenapa Kak?
Karena sebenarnya yang paling utama itu kan kita kan sebenarnya memberitakan peristiwa, memberitakan fakta ya. Ya itu harus benar gitu. Kalau nggak pakai prasangka atau perasaan kita sendiri gitu sih. Kalau namanya fakta dan peristiwa ya harus benar, nggak pakai perasaan atau prasangka itu sih. Oke, Bapak. Kalau saya ya harus dicek dulu. Mm-mm. Semua informasi yang ada di ruang digital kita perlu dicek dulu. Jadi ada istilah namanya teman-teman dari Komdigi itu sebelum share saring dulu Oh gitu ya. iya, sharing sebelum saring sebelum sharing. Oke. Betul. Kenapa? Karena belum tentu informasi yang disampaikan itu belum tentu itu benar gitu ya kan. Karena maraknya media, pertumbuhan penggunaan media sosial semakin tahun semakin tinggi. Jadi informasi-informasi yang bias ada di ruang digital itu cukup tinggi. Maka ketika kita mendapatkan informasi, maka perlu kita cross check dulu. Cek Baik. dulu dengan media-media lain apakah benar nih pemberitaan yang disampaikan, informasi yang disampaikan ya. Jadi kalau bisa dirasa itu adalah informasi yang sudah benar, sudah di cross check, boleh kita share. Karena Baik. hati-hati. Karena kita tuh ada namanya undang-undang ITE. Ketika kita terlibat dalam aktivitas seperti itu, kita bisa terjerat meskipun kita cuma hanya share. Oh, walaupun cuma share itu konteksnya apakah karena kita membagikan berita hoax gitu ya, Iya, Pak ya? betul. Oke, baik. Padahal kita bukan bikin hoax, ya cuma hanya menyebarkan saja. Dan itu bisa jadi kena di pasal ITE tadi. Gitu. Oke. Jadi perlu dihati-hati masalah Harus itu. hati-hati. Berarti di bermedia sosial sekarang tuh emang bukan tentang happy-happy bikin status lagi ya, Pak ya. Udah jadi salah satu wadah sumber informasi. Betul. Oke, ini last ya terakhir. Ini juga harus bareng-bareng jawabnya. Jurnalisme warga bisa memperkuat demokrasi. Benar atau salah? Benar. Oke, dari Kak Jamia dulu. Ya. Jadi kan kalau konsekuensi dari kita sebagai negara demokrasi ini kan artinya kita menghargai suara-suara dan pendapat serta kebebasan berekspresi dari masyarakat gitu kan. Jadi dengan adanya jurnalis warga ini masyarakat bisa kemudian, terutama nih masyarakat-masyarakat yang tadi kalau aku bilang yang apa ya, jarang suara-suaranya itu didengar gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya mereka juga bisa turut bersuara gitu, dan harapannya ini bisa sampai juga kepada yang punya kepentingan, punya kebijakan, dan pada akhirnya bisa memperkuat demokrasi itu sendiri. Alright, Bapak silakan. Iya. Jadi kita sebagai warga negara itu punya hak sebenarnya untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Jadi kita tuh dilindungi undang-undang, ya. Jadi siapapun boleh menyampaikan aspirasi melalui media sosial gitu, karena kita dijamin oleh undang-undang. Jadi siapapun boleh menyampaikan pesan, karena itu adalah untuk memperkuat demokrasi kita juga gitu. Oke. Tapi dengan catatan kita boleh menyampaikan informasi berdasarkan data. Baik. Ya, jangan sampai terjadinya hoax tadi itu ya, itu akan membahayakan kita sendiri. Oke, Seperti Pak. judul podcast ini ya, Iya. pisau bermata dua. Yes, betul sekali Bapak. Makanya nih, saya juga sempat keingat gitu kan, ada banyak jalan di Samarinda gitu yang akhirnya diperbaiki setelah netizen masyarakat tuh bikin video jalanan di sini nih rusak gitu kan Pak. Terus ini drainasenya udah nggak bagus lagi gitu misalnya kan teman Pro 2. Terus kalau dari Pak Jo sendiri, menurut Bapak sekarang tuh makin banyak warga yang bisa speak up di media sosial, ini tuh hal yang baik atau justru malah bikin repot media besar gitu Pak, especially kalau udah konteksnya demokrasi gitu. Oke. Ini saya bicara perspektif dari akademisi ya. Baik. Ya. Kalau bicara perspektif akademisi itu sangat bagus sekali ya untuk menyampaikan aspirasi dari bawah ke pemerintah gitu ya. Tetapi ketika kita ingin menyampaikan aspirasi, coba bicara dengan data dulu gitu ya. Karena gini, kalau kita bicara jalan rusak, itu ada ranahnya jalan negara, jalan Pemprov, jalan kota. Jalan kota, betul. Jangan sampai salah kamar gitu ya. Kita ngritisi jalan berlubang ternyata punya negara. Pemkot gak bisa apa-apa gitu. Ngritisi jalan Pemkot ternyata punya Pemprov gitu ya. Pemkot juga gak bisa apa-apa gitu. Jadi konteksnya adalah ketika kita ingin menyuarakan sesuatu boleh saja gitu ya. Tetapi harus berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi misalnya nih ada jalan lubang. Oh ya, saya mau ngaspirasikan ini. Cek dulu. Ini kira-kira jalan punya siapa dulu nih? Punya kota apa provinsi? Jangan sampai salah kamar. Oh misalnya ternyata jalan ini punya provinsi. Oke, kita mainkan di media sosial. Kita tag yang akun-akun pemerintah yang punya ranahnya kerjanya di situ. Gitu. Yang terjadi saat ini kan begitu Samarinda ya. Betul Pak.
ngeritik ternyata punyanya jalannya negara, punyanya Pemprov, jadi salah kamar gitu ya. Tapi kalau perspektif akademik ya nggak apa-apa, itu adalah aspirasi dari warga perlu ditampung gitu ya. Betul, Bapak. Tetapi harus berdasarkan data lagi. Itu jangan sampai salah. Oke, jadi ini sebenarnya konteksnya kayak niatnya tuh emang pengen ngebantu sebenarnya ya. betul. Tapi infonya tuh bukannya ini infonya udah valid juga gitu. Cuma salah siapa yang pengen ditujunya ini tadi. Kalau misalnya konteksnya gini nih, Pak. Emang niatnya bantu tapi ngasih infonya tuh belum jelas nih bener atau enggaknya nih. Ini tuh gimana sih sebenarnya cara paling efektif ya terutama buat teman-teman jurnalis warga supaya nggak jadi mesin hoax tanpa sadar. Ya kita ini kan hidup di ruang digital ya sekarang ya. Semua data ada di internet. Gampang kita mau cari perda itu gampang sekali. Jadi gitu ya. Mau ngritisi sesuatu, mau gorong-gorong kah, mau jalan raya, kita lihat aja perdanya. Oh, ini perdanya tentang ini punya kota, ya udah kita tinggal aspirasikan saja Oke. gitu. Bahkan di luar dari konteks fenomena tentang perbaikan jalan itu tadi, kalau mau mencari aturan untuk mendasari argumen kita gitu ya Pak dari informasi, cari aja di medsos. Udah banyak juga kan Pak ya? Banyak. Apalagi sekarang ada platformnya, websitenya OPD kan, jadi kita Betul. bisa masuk ke situ kita. Iya sudah Untuk open access open semua ya access Pak. semua, Jadi nggak ada terbuka. alasan pengen cepet-cepet tapi nggak sempat nyari datanya Betul, yang betul. gimana yang Karena kan real. di pemerintah tuh ada namanya keterbukaan informasi publik. Semua data itu terbuka sekali buat masyarakat. Oke Bapak. Jadi tinggal masyarakat tinggal melihat bagaimana nih data tersebut. Oke baik. Tuh. Oke, kalau dari sisinya Kak Jamiah dan juga teman-teman jurnalis warga nih ya Kak, aku pengen kepoin tapi ini boleh di-spill boleh enggak juga sebenarnya. Sebelumnya pernah nggak sih waktu lagi ngasih info gitu kan, terus ternyata ada yang miss sedikit, nggak akurat sedikit. Itu tuh kalau ada kejadian kayak gitu, Kakak dan tim tuh biasanya bakal ngapain? Apa langkah utama yang dilakuin supaya oh ini harus diverifikasi kalau ada miss sedikit gitu. Ya. Jadi sebenarnya eh bukan informasi miss kali ya. Mungkin juga bukan misinformasi tapi mungkin semacam ketakutan ini berita kita share nggak ya Oh gitu. lebih ke situ ya Iya Kak? sebenarnya karena sebenarnya kan sensitif ya kalau ngomongin misalkan banjir. Ini ada warga yang menyatakan bahwa nih kayaknya ini deh Mbak karena batu bara gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau ada informasi seperti itu dari si narasumber itu, kita bener-bener kaji dulu nih, kita bener-bener cari sambungannya gimana gitu kan. Apa bener nih kalau misalkan karena sawahnya itu bersebelahan sama lubang tambang, jadi kemudian setiap banjir jadi tergenang sekarang sawahnya mereka gitu kan. Jadi kita juga ngelihat tren-tren dari yang sudah berlalu begitu. Nah itu sih sebenarnya ketakutan itu, tapi so far ketika kita nge-share itu dan udah jadi tulisan di platform kita di kesa.id itu meskipun pembacanya sebenarnya lumayan banyak, bisa 600 pembaca ke atas gitu kan, tapi mereka sebenarnya komentarnya sangat terbuka wawasannya dan itu sangat membantu informasinya gitu. So far belum ada yang mengkritik bahwa itu Alhamdulillah. sesuatu yang salah gitu. Yes. Gitu Oke. Terus tuh ya Kak, yang namanya berita tuh, apalagi Kakak kan memang fokus sama isu tertentu. Yang namanya viral itu tuh udah jadi salah satu yang diincar banget. Ya kan, yang rame banget dibahas, apalagi kalau dicari tahu, oh ternyata sumber awalnya tuh dari sini. Terus gimana caranya supaya Kakak tuh sama teman-teman juga ngejaga supaya infonya ini tetap akurat, pastinya nggak sembarangan dan tetap etis gitu loh. Ngejar harus bisa rame itu kan untuk ngebahas isu wah banget tuh pasti. Bener, sepakat sih sebenarnya. Tapi karena itu sebenarnya untuk isu tertentu mungkin mudah ya mengejar viralnya gitu. Nah, tapi karena kita fokus di isu tertentu, sebenarnya kita kadang-kadang juga pengen sih ada isu yang kemudian itu viral dan akhirnya lebih banyak masyarakat yang teredukasi dan dapat informasi yang sebenarnya gitu. Apa yang kemudian dirasakan masyarakat terdampak dan sebagainya gitu. Jadi kita coba milih mungkin dari judul berita, gitu. Tapi sebenarnya selama ini belum ada yang sangat menghebohkan sekali sih yang sebenarnya kita beritakan. OTW gitu. OTW nih. Iya OTW ya. Oke. Kalau udah dari tadi kan kita juga sempat spill cerita dari Kak Jamiah ya teman Pro 2, kalau yang namanya jadi jurnalisme warga ternyata ada banyak juga kok alur yang harus tetap diperhatiin gitu kan Kak ya. Nggak yang ya udah ada info langsung diupload aja, nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau dengan Kak Jamiah dan juga teman-teman komunitas yang ngebahas satu isu yang emang jadi fokus utamanya. Terus ini sebenarnya siapa tahu bisa jadi tips and trick juga buat kamu teman Pro 2. Aku pengen nanya ke Pak Jo, sebenarnya ciri dari citizen jurnalis yang ideal tuh gimana sih Pak? Apakah cukup kayak ya udah yang penting berani untuk tampil, berani untuk speak up aja atau ada hal penting lain yang harus dimiliki?
Ya, kalau bicara ciri-ciri jurnalis yang pertama ya dia kredibel, dia terdaftar di Dewan Pers, itu kalau jurnalis yang Baik. kalau CJ biasanya usahakan dia berpedoman pada nilai-nilai jurnalis juga gitu. Dalam artian juga dia harus mempertimbangkan akurasi informasi yang disampaikan, kemudian tetap berpedoman pada 5W1H gitu ya. Jangan mengandalkan pingin cepat viralnya saja tapi tidak memikirkan aspek dari isi informasi yang disampaikan gitu kan. Nah, yang terjadi saat ini adalah kegiatan-kegiatan CJ itu hanya ingin mencari virality saja, Betul. tetapi tidak melihat dari aspek informasinya. Nah, itu yang akan menjadi apa ya, kelemahan bagi CJ gitu ya. Nah, alangkah baiknya adalah CJ itu bisa berpedoman juga apa ya, mengandung unsur-unsur 5W1H tadi gitu ya. Jadi informasinya bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Nilai informasinya juga punya nilai yang tinggi untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Oke, berarti value dari informasi itu juga sebenarnya salah satu hal yang harus ditargetin jadi ini yang utama daripada viralnya dulu ya Pak ya. Betul. Alright then. Sekarang ini kita ke closing statement dulu ya dari Pak Jo dan juga Kak Jamiah. Aku pengen minta untuk Bapak sama Kak Jamiah untuk ngasih satu kata deh buat ngegambarin dunia CJ ini alias citizen journalism ini. Satu kata apa dari Kak Jamiah? Apa ya? Apa? Atau dari Bapak dulu deh, Saya malah 2 kata ya. Oh ya, aduh, ya udahlah bonus lah untuk Pak Jo, boleh Pak Jo. Kalau 2 kata Untuk apa Pak? CJ ya literasi digital. Itu aja. Oke, ini salah satu itu kunci utamanya banget ya Pak. Betul. Berarti kalau udah dikuasain mulai dari etika digitalnya, kemudian literasi. Habis etika digital ada apa lagi Pak? Saya lupa. Ada 4 pilar 4 kan? literasi Iya. digital ya. Jadi ada literasi digital etik, Yes. digital skill, culture, sama safety. Nah, itu semua harus dikuasain dulu ya Betul. Pak. Baru deh silakan kalau mau jadi citizen journalism. Betul. Langsung diokein sama Pak Jo ya teman Pro 2. Kalau dari Kak Jamiah? Dari aku ya, mungkin berimbang kali ya. Why? Ya kalau berimbang ini kan dia konteksnya bisa luas gitu kata berimbang ini. Maksudnya juga kita nggak cuma ngejar viral aja tadi seperti yang dibilang sama Pak Jo, tapi kita juga memperhatikan kebenaran fakta dari berita ini gitu. Jadi memang harus berimbang meskipun kita itu jurnalis warga. Jangan sampai kita nyebarin berita yang nggak benar, berita yang hoax gitu kan. Kan harapannya juga aku sepakat banget sama Pak Jo bahwa meskipun kita jurnalis warga, tapi kita juga harus melek dan paham terhadap literasi digital, terhadap peraturan-peraturan yang sesuai dengan konteks apa yang kita beritakan, kayak gitu. Jadi harus berimbang. Oke, ada berimbang dan juga literasi digital teman Pro 2. Jadi citizen journalism ini sebenarnya yang bisa aku simpulin ya. Itu tuh bukan cuma tentang urusan siapa yang bisa paling cepat ngeposting, siapa yang paling viral kalau ngasih berita teman Pro 2, tapi ini tuh juga soal tanggung jawab, terus juga etika dan juga keberpihakan kepada kebenaran. Betul nggak Kak? Betul nggak Pak? Betul ya. Jadi emang media sosial tuh sebenarnya bisa jadi panggung supaya kita nyebarin informasi buat siapa aja gitu ya Pak ya. Cuma ini juga bisa jadi salah satu alat yang mungkin menyesatkan kalau misalnya kita nggak punya digital skill yang baik. Mulai Betul. dari nyari informasi yang tepat teman Pro 2 sampai gimana cara kita bisa nyaring ini benar apa enggak. Ya kan ya Pak ya. Kalau gitu makasih banyak Pak Jo ya. Udah dari Prodi ini dari Unmul datang ke sini teman Pro 2. Thank you banget Bapak. Kak Jamiah juga dan juga teman-teman jurnalis warga. Semangat terus ya ampun. Siap, Boleh nggak semangat. sih kalau Ulun pengen gabung? Boleh. Itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Alhamdulillah. Nanti next aja lah ya aku gabung teman Pro 2. So buat kamu yang lagi dengerin teman Pro 2, semoga nih ya setelah kamu nonton hari ini podcastnya, kamu jadinya bisa lebih sadar kalau yang namanya sharing informasi itu emang penting banget. Tapi yang namanya gimana nanti ke depannya informasi itu bisa berguna, itu nilainya ada dari kamu. Gimana nyampein beritanya sampai ya udah gimana orang-orang ngeresponnya. Kalau gitu thank you banget teman Pro 2. See you di next apa ya? Kita ketemu lagi nggak nanti? Boleh ya. Kalau gitu teman Pro 2 ketemu lagi di Sudut Tanya Podcast. See you.